Saudara bersuka cita pada hari ini? Amin. Haleluya. Siapa yang bersuka cita? Angkat tangan. Iya. Sukacita sorgawi itu luar biasa. Sungguh amat memukau hati kita. Amin. Terlebih-lebih saudara dan saya hari ini bisa datang di hari yang orang lagi pada sibuk, ya toh, di tengah-tengah kesibukan, ya toh, merayakan Father's Day, tapi kita merayakan Father's Day kita yang luar biasa itu. Amin. Yang telah mengundang kita untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus, untuk mengenang akan kebaikan Tuhan. Kenapa? Maklum, manusia sering sangat lupa. Betul? Gampang sekali lupa. Yang sering kali dia ingat yang negatif. Ya dong, sering kali, wah dulu gua diginiin, gua dulu mengalami ini, saya akhirnya kita menjadi kesel, kita menjadi benci, kita menjadi iri hati. Itu penyakit jadinya. Tetapi kita bersyukur kalau Tuhan datang mencari kita. Amin. Dia mau memulihkan hidup saudara dan saya. Kita menjadi orang-orang pemenang di dalam setiap keadaan, di tengah situasi yang tidak menentu ini. Saudara sudah lihat akhir-akhir ini apa yang sedang terjadi, ya kan? Baru saja di China, di Taiwan, topan begitu luar biasa, orang terlempar langsung. Udah dikasih tahu jangan keluar, dia keluar kelempar saudara. Mau ngapain keluar? Mau motret saudara, mau motret badai, ya dihajar sama tuh badai, ya toh, terlalu banyak. Kita semakin hari kita semakin menyadari betapa hari-hari akhir ini semakin bisa mengkhawatirkan hidup saudara dan saya. Dengan berita-berita yang sering kita melihat di Amerika udah terjadi angin, ya, topan yang begitu hebat, tidak lama lagi terjadi banjir yang besar. Tapi Tuhan pakai itu ternyata supaya ada pertobatan, ribuan orang datang mencari Tuhan ini. Karena mereka menyadari we are nothing now. The only hope into Jesus. Amin. Saudara bersyukur kalau siang hari ini kita masih diberi kesempatan berkumpul, karena kita tahu Tuhan itu senang kepada anak-anaknya yang suka memuji, memuliakan namanya. Haleluya. Amin. Saudaraku, untuk mempersingkat waktu, kita akan sama-sama sebelum ya kita akan membaca firman Tuhan. Saya ambil firman Tuhan dari Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Kemarin kebetulan saya melayani di One in Christ, jadi terputus waktunya begitu pendek, dikasih sekitar 15 menit. Wah, lagi angin kencang di taman saudara. Wah, tapi hari ini kita bisa lebih komplit. Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Saya membaca ayat 1, para kekasih Tuhan, ayat yang berikutnya, supaya kita jadi memahami. Kalau kita nggak membaca, kita nggak mengerti. 3, 2, 1. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Ada seorang perwira yang sangat menghargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan mereka meminta pertolongannya, katanya, "Iya, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh dari rumah perwira itu, Untuk mengatakan kepadanya, "Tuhan, jangan bersusah-susah.
tuan-tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dan aku ada prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakan. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, kita sama-sama membacanya. Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Saudara kekasih, ayat 10. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya telah sehat. Haleluya. Kita sudah membaca, kita akan berdoa bersama. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kalau kami diberi kesempatan untuk boleh memuji-Mu, meninggikan nama-Mu, dan juga kami boleh membaca sebagian daripada firman-Mu. Kami tidak memahami dengan baik Tuhan tanpa pertolongan kuasa Roh-Mu yang kudus. Bubuhkanlah Tuhan kuasa-Mu Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, supaya setiap daripada kami memahami dan mengerti apa makna yang tersirat di dalam pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Kami percaya supaya kami dapat memahami, mengerti, kami mohon pengurapan daripada Tuhan, supaya kami dapat memahami, mengerti, dan dapat melaksanakannya dalam meresponi firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari kami. Dan kami tahu Tuhan, segala kemuliaan hanya untuk nama-Mu melalui apa yang dapat kami lakukan pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya boleh bersama berkata, amin. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, siang hari ini kita sudah membaca sebagian daripada firman Tuhan yang diambil dari Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, tema dari firman Tuhan hari ini adalah iman yang membuat Yesus itu kaku. Saudara, tanpa iman yang begitu luar biasa, Tuhan tidak akan kaku. Tapi coba kita simak saudara. Jadi kisah ini terjadi di kota Kapernaum yang terletak di sebelah utara Galilea. Setelah Yesus mengajar di depan banyak orang pada waktu itu yang datang berbondong-bondong mengikuti dia. Tuhan Yesus mengajar di satu sinagog di Kapernaum. Kalau saudara yang sudah pernah ke Israel bisa melihat masih ada sinagognya. Puji Tuhan, saya sudah ke sana, jadi saya masuk ke Kapernaum. Saya melihat sinagog yang dimana Yesus mengajar, luar biasa. Saudaraku, dia mengajar di situ. Nah, pada saat itu, saudaraku, dia di situ juga ada seorang perwira Romawi, ya, centurion, yang tidak disebut namanya di Injil Lukas ini. Nah, tetapi di situ diceritakan. Centurion ini adalah, kalau secara singkat, centurion ini mengepalai kurang lebih 100 serdadu. Ya, kalau sekarang zaman modern itu setara dengan kapten, saudara. Kalau di atas 100, 500 mungkin letnan kolonel atau mayor. Nah, kolonel udah 1000, ya toh. Ya lain lagi, kalau jenderal lain lagi, ya toh. Udah ribuan orang lagi. Nah, jadi tapi dia mempunyai kuasa, saudara, karena dia yang mengatur keadaan keamanan di kota Yerusalem, di mana dia harus melindungi juga pemungut pajak, ya, cukai, untuk meminta kepada orang-orang yang memasuki Yerusalem atau keluar Yerusalem dikenakan pajak.
Ya, pajak keluar masuk kayak kita juga ada kan, pajak penjualan. Nah itu kira-kira pada waktu itu. Nah, jadi dia mempunyai fungsi yang luar biasa, menjaga keamanan dan juga membuat ketenangan di kota itu. Jadi kalau ada kerusuhan, dia akan segera bergerak. Dan kita tahu serdaru-serdaru itu luar biasa karakternya, luar biasa. Nah, di sini diceritakan ya mengenai hal yang terjadi itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi di sini kita mau melihat, tadi kita sudah membaca di mana di ayat emasnya itu dikatakan di ayat 9, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia dan berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Jadi imannya luar biasa, luar biasa. Murid-murid Yesus pun nggak ada yang bisa mengalahkan dia. Malah murid Yesus takut. Di waktu naik kapal, Tuhan Yesus ada di dalam kapal. Ada angin topan, wah, udah khawatir, wah, air udah mulai masuk. Nah, Tuhan Yesus sengaja dia tertidur, lalu dibangunin. Tuhan, Engkau tidak peduli dengan kami. Ini kami kan binasa semua. Padahal kalau Yesus ada di dalam kapal kan sebenarnya tidak mungkin. Tetapi ketakutan merampas iman mereka. Jadi ini juga salah satu faktor yang membuat manusia imannya melorot, saudara, di akhir zaman, yaitu ketakutan. Salah satu puncaknya. Jadi ketakutan bisa membuat iman kita bergeser. Wah, saya beriman. Kita lihat di dalam cerita daripada Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, 12 muridnya, ya toh. Waktu Tuhan Yesus bilang bahwa dia akan disalib dan sebagainya, ini langsung disanggah sama Petrus. Kalau semua yang lain meninggalkan engkau, aku Petrus tidak akan meninggalkan engkau. Wah, karena Petrus orangnya spontanitas. Tapi pada akhirnya apa? Yesus bilang, sesungguhnya aku berkata kepadamu Petrus, sebelum ayam jantan berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Terbukti, saudara. Ternyata waktu dia mengalami tudingan-tudingan, engkau juga salah satu dari mereka ini. Engkau kan orang Galilea, nadanya kan ketahuan logatnya. Wah, enggak tuh, aku nggak kenal. Wah, dia kabur. Nggak lama, ayam jantan berkokok. Pak Petrus baru ingat, iya, Yesus sudah ngomong sebelumnya. Karena dia Tuhan, saudara. Dia tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, saudara, jadi kita mau belajar. Apa sih keistimewaannya daripada perwira Romawi? Kalau nggak ada keistimewaannya, mana mungkin dipuji teman Tuhan? Nggak main-main. Kalau manusia memuji manusia itu biasa. Mungkin dengan sedikit tip, penelitian misalnya nih, wah, siapa yang pria paling keren atau pria yang paling hebat, bisa dikasih tip kan, supaya jurinya menilai. Ini dia kira-kira bisa disogok lah istilahnya. Tapi Tuhan Yesus masih bisa disogok, karena dia Tuhan. Nah, tapi kenapa dia mau ini? Karena apa? Ada keistimewaannya. Kalau nggak ada keistimewaan, nggak mau Tuhan Yesus memuji. Tapi kalau pujian dari Tuhan Yesus, berarti dia tahu luar dalam isi hati pikiran daripada perwira Romawi itu, betul? Karena dia Tuhan. Jadi dia melihat pasti ini manusia ini luar biasa, makanya dia puji, sehingga dia berani berkata, tidak ada seorang pun dari bangsa Israel sekalipun yang seperti dia imannya. Jadi satu pujian yang luar biasa diberikan kepada seorang yang kafir sebenarnya. Dia tidak mengenal Tuhan, yang dia kenal dewa-dewa. Tetapi mengapa sampai Yesus begitu peduli pada orang kafir yang nggak kenal Tuhan? Seringkali kita berpikir, dia nggak kenal Tuhan ya. Kita suka melecehkan, hati-hati saudara. Mungkin orang tersebut walaupun dia
beragama yang berbeda atau kepercayaan yang berbeda, mungkin dia jauh lebih baik dari saudara dan saya. Kita tidak boleh menilai seseorang, tidak boleh kita lebih dari si A dan si B. Demikian juga dalam kehidupan rohani sesama kita, nggak boleh kita menjudge orang namanya, menghakimi. Dan di situ pasti ada nilai-nilai. Nah, ini yang kita mau pelajari. Nilai-nilainya apa? Pertama, saudara, yang bisa kita peroleh bahwa perwira Romawi tersebut yang perlu kita teladani adalah hatinya yang penuh ketulusan, hatinya penuh dengan full heart of compassion, hati yang sungguh-sungguh mengasihi, berbelas kasihan, sehingga dia mau menolong seorang hambanya yang sudah sakit. Dan luar biasa, dia mau menolong hambanya itu dengan, sebenarnya kedudukan dia dengan hamba atau budaknya itu jauh berbeda kelasnya, saudara. Ya, budak itu cuma senilai 30 keping perak. Demikian juga Yudas telah menjual Yesus 30 keping perak. Jadi Yesus Kristus Tuhan telah dijual oleh Yudas seharga seorang budak, saudara. Luar biasa. Tuhan dilecehkan, dihina. Sejak dia lahir ditolak, dan bahkan waktu dia mau diculik, mau dibunuh, dinilai 30 keping perak. Nggak ada artinya sebenarnya. Nah, demikian juga budak ini sebenarnya nggak ada artinya di hadapan hambanya ini. Kenapa? Bagi seorang perwira Romawi untuk memiliki hamba itu mudah sekali. Dia bisa pergi ke pasar budak anytime. Di situ banyak budak yang sehat-sehat, umur 18 sampai 25 mungkin. Wah, nilainya bagus, masih bersepir, saudara. Wah, masih menonjol. Ya, atau bodinya juga atlet lah. Yang kalau udah 50 udah nggak laku, saudara. Udah daluarsa, mungkin maksimum 40 udah. Iya, udah dianggap check out dulu, kira-kira. Sama juga kayak alat-alat pertanian. Udah pada tua, udah ngereot pakainya. Udah buang aja, ganti lagi yang baru. Itu nilai budak. Tapi kenapa perwira Romawi itu begitu mengasihi budak itu? Pasti juga ada sebabnya, saudara. Nggak mungkin budak yang males-malesan, ya toh, yang kerja semaunya dan suka pilek begitu, ya toh, dihargai. Enggak, pasti ada keistimewaannya. Dia seorang yang patuh, rajin bekerja, dan sehat jasmaninya dan karakternya pasti. Kalau enggak, kita aja kalau punya pembantu yang kita nggak begitu ser gitu, misalnya kejujurannya begitu, enak nggak? Nggak enak. Apalagi tinggal satu rumah, ya, ditinggalin di rumah dia sendiri, ngeri. Hati-hati, ya kan? Sering kali terjadi. Sebagai nyonya rumah nanti dia, kita pergi, dia jadi nyonya rumah, dia tidur di tempat tidur kita. Nah, itu yang terjadi, saudara. Tapi ini enggak, dia betul-betul seorang yang penuh dedikasi, tanggung jawab sebagai orang yang dipercaya oleh Tuhannya. Maka dia sangat disayang. Jadi di sini ada dua. Pertama, pemeran utamanya Centurion ini adalah orang yang istimewa. Hatinya penuh kasih. Bukan itu saja, saudara. Sebenarnya hubungan antara Centurion ini dengan orang Yahudi itu nggak baik, saudara. Orang Yahudi itu nggak suka. Apalagi Farisi, paling nggak suka. Kenapa? Dia selalu berkawan dengan pemungut cukai. Ya, karena dia melindungi juga pemungut cukai supaya setoran pajak buat Romawi itu banyak kira-kira. Makanya dia dibenci oleh para penatua orang Yahudi. Tetapi kenapa? Karena dia ikut membantu, tadi dikatakan, pembangunan rumah ibadah kami, sinagog, tempat orang Yahudi untuk dia sembahyang, dia yang bangun, saudara. Jadi dia keluar duitnya sendiri, saudara.
Dia betul-betul memberi dengan tulus hati. Jadi itulah yang membuat orang Yahudi itu merasa, aduh, budaknya lagi sakit, dia minta tolong. Maka dia bersedia untuk menghubungi Yesus. Tadinya kan nggak mau, malu dia juga. Dia sebenarnya benci dengan Yesus. Dia menolak Yesus sebagai Mesias. Sekarang dia minta tolong. Sebenarnya nggak ada aturannya ya. Orang udah suka ngelecehin, suka ngeledek. Sekarang minta tolong apa yang dia sering dia jelek-jelekin. Malu dong, ya toh. Tapi karena lantaran kebutuhan, seringkali kita jadi udahlah, singkirkan itu rasa malunya. Yang penting siapa tahu Yesus mau tolong. Dia ceritain sampai dia katakan, iyalah yang kau tolong karena dia orang baik. Wah, Yesus pikir ya oke lah, karena dia hatinya berbelas kasihan, full heart of compassion. Dan setelah itu, nah, jadi dia akan coba menolong. Nah, tadi dikatakan di ayat firman Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus mau pergi ke rumahnya di dalam perjalanannya, dia ternyata bilang stop dulu, kau usah ke rumah saya tidak layak untuk menerima engkau. Coba, begitu luar biasanya. Nah, kepala orang Yahudi, Farisi bilang dia layak. Seolah-olah dia perintah Yesus, layak, lu tolong. Tapi dia, aku nggak layak. Dia merasa aku nggak berdosa, nggak layak. Di situ luar biasa. Nah, kita mau belajar. Dia adalah orang yang penuh kasih, ya, full heart of compassion. Saudaraku, kalau saya kadang-kadang renungin, mestinya judulnya ini saya bukannya ini iman yang membuat Yesus kagum, Bapa yang boros. Siapa Bapa? Tuhan adalah Bapa yang boros. Kenapa? Boros apa? Full of mercy, saudara. Boros kasih, boros pengampunan. Tuhan kita tuh boros dalam kasihnya yang luar biasa. Dia mau mengampuni orang berdosa sekalipun. Betul, saudara. Saya buktikan. Satu saat saya ada dalam pelayanan di satu negara. Kita berdialog dengan para nabi, kita bawa puji-pujian, teman-teman bawa pujian, ada yang bawa renungan firman. Nah, dikasih kesempatan seorang nabi. Siapa yang mau bersaksi? Nabi datang. Nabi dana. Saya mau bersaksi, Pak. Apa yang kamu mau saksikan? Begini, Pak. Saya mau menceritakan mengapa saya masuk ke sini. Oh, ceritanya bagaimana? Satu saat saya sudah berjalan, terus ketemu teman saya. Ngapain kamu? Ya lagi coba-coba untuk mencari pekerjaan. Oh, mau cari pekerjaan, ikut gue. Lu naik di motor gue. Jadi dia naik. Mau kemana? Ya pokoknya lu ikut aja. Dia tanya mau kemana cari pekerjaannya. Tapi disuruh naik aja. Disuruh naik, ya udah jalan, naik motor. Dia boncengan, saudara. Dia boncengan. Setelah itu suruhin jalanan, trotoar. Mendadak di situ ada orang berjalan, seorang wanita lagi pegang tas. Jambret, wah kaget dia juga. Disuruh jambret, otomatis dia jambret, saudara, tanpa kepikir lagi. Kan itu melawan hukum. Dia jambret, setelah dia jambret, motornya kencang, lari ya. Rupanya kakinya tuh udah kan waktu dia jambret, bukan dia hanya di motor, dia mulai sedikit kakinya dia turunin menyentuh trotoar. Waktu dikepung begitu, dia ketinggalan, saudara, sambil bawa tas. Diuber, saudara, diteriakin sama yang pemiliknya, rampok. Singkat-singkatnya dia ketakutan sekarang mati, diteriakin rampok. Kan nggak ada niat sebenarnya, tetapi suara daripada temannya itu begitu meyakinkan dia, jadi seperti jadi hipnotis, saudara. Dia jambret, dia sekarang dia kabur, lari, wah dia masuk ke kiri, senang deh, ada gang masuk, dia masuk ke gang, selamat deh, nggak ada yang lihat lagi. Setelah dia masuk, nggak tahu gang buntu, saudara. Begitu dia masuk di situ, mulai orang-orang pada datang, tuh rampoknya
pukulan demi pukulan, pukulan demi pukulan. Kalau udah masa yang menghakimin, mati nggak ada urusan saudara, mati di tempat. Ada mungkin mau siram dengan bensin dan sebagainya, wah mati gua di sini nih, nggak tahu harus gimana. Semakin dia minta ampun, semakin pukulan makin kencang. Nah itulah manusia. Kita minta ampun ke manusia, dihajar bukannya dikalemin, dipelahanin, semakin kencang sampai dia udah nggak tahan deh. Dia pikir mati dari sini aja dipukulin. Nggak lama lagi ada satu orang pria, badannya agak tinggi juga. Mana rampoknya? Dia bawa linggis saudara. Wah, mau dikemplang sama linggis, dia udah ampun saudara. Udah nunduk ampun, mau dilinggis saudara. Kalau linggis dikepuk, kepalanya pecah saudara. Dia pikir habis saudara nih. Aduh, udah ketakutan setengah mati. Dan udah linggis saudara ya. Linggis kan besi saudara. Ya singkat ceritanya, jadi dia lihat orang itu mengayun, dia cuma nunduk, dia mati dan dia pikir, dia berteriak, Yesus, tolong. Apa yang terjadi saudara? Dia cerita, waktu dia berteriak Yesus, orang itu seperti memukul sesuatu, dia mental. Akhirnya sengal-sengal napasnya, seperti pukulan itu berbalik memukul dia, sampai dia terpucat-pucat, linggisnya jatuh saudara. Sengal-sengal nafasnya, karena itu sasarannya itu berbalik memukul dia saudara. Nah itu yang terjadi. Tidak lama kemudian ada polisi saudara, itu luar biasa. Jangan main hakim sendiri. Nah, akhirnya bubar. Ya itu paling buang tembakan sekali juga bubar orang. Takut. Kamu lalu ikut saya. Dibawa ke kantor polisi, diproses ke bawah. Di situ dicatat kejadian ini dan sebagainya. Polisi itu tinggal, ya, tolong dibereskan. Nah, udah setelah itu dua polisi itu ngomong satu sama lain. Kita asli belum pernah ngeliat itu polisi, wajahnya kita nggak pernah kenalin tuh. Dia dari mana, Omseko mana ya kira-kira. Mereka sudah sendiri bingung. Itu polisi itu wajahnya belum pernah mereka lihat. Nah di situ dia ceritakan, itulah sebabnya saya bisa masuk di sini, di tempat tahanan yang saya tidak mengerti. Kok Tuhan Yesus mau tolong saya? Padahal saya sedang saat berbuat dosa. Itu yang terjadi. Nah inilah yang saya bilang, Bapak kita adalah Bapak yang boros dengan kasih royal. Nah dia yang berfirman tidak bisa mengingkari firman-Nya, karena dikatakan di dalam firman Tuhan, berserulah engkau di dalam kesesakanmu, maka aku akan meluputkanmu dan engkau akan memuliakanku, sehingga akhirnya orang itu terselamatkan, nama Yesus dipermuliakan. Jadi besar kasih setia Tuhan itu yang menguasai juga hati daripada orang Romawi yang tidak dikenal, yang tidak beriman. Dia belajar dari mana? Kalau bukan dia melihat kasih Tuhan, dia melihat apa perbuatan Yesus. Karena dia sudah mendengar tentang Yesus. Yesus menyembuhkan orang sakit. Mungkin waktu peristiwa yang orang mati dibangkitkan, dia juga mendengar itu. Dan iman itu timbul dari pendengaran akan firman tentang kasih Kristus. Walaupun dia nggak mendengar, tapi dia tahu perbuatan-perbuatan Yesus itu melalui apa yang dia dengar. Karena sebagai seorang perwira Romawi, dia pasti banyak telinga yang siap untuk mendengar informan-informan. Kalau nggak ada, kalau dia nggak punya informan, kacau dia. Dia sebagai namanya penguasa. Wah, ada pemberontakan, dia udah mesti tahu siapa biangnya. Ada kejadian di mana, dia mesti tahu. Dia banyak intelnya, kira-kira. Nah, itu yang terjadi. Dia sungguh-sungguh memperhatikan. Jadi apa yang terjadi di lingkungan di mana dia berkuasa, di situ dia selalu memperlihatkan dirinya. Oh, saya tahu, karena dia seorang perwira yang bertugas. Jadi dia harus tahu apa yang terjadi di daerahnya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jadi kita melihat kasihnya yang luar biasa itu tercermin kepada budaknya. Ya, jadi dia bukan basa-basi. Jadi saya renungkan
Kalau dia dengan budaknya aja begitu memperhatikan, masa sama anak istrinya dia nggak memperhatikan? Nggak mungkin dong. Budak kan nggak ada sangkutan. Budak itu lebih rendah dari serdadunya. Sekalipun serdadunya mungkin ada orang yang, tapi kebanyakan mungkin dari orang Romawi. Ya kan? Pasti dia juga seorang bapak yang baik. Dia juga perlu kita sambut dia sebagai seorang bapak yang baik. Dia ikut merayakan Father's Day yang istimewa buat dia. Tapi itulah perwira Romawi itu. Jadi kebaikan hatinya yang luar biasa sehingga dia sungguh dihargai. Dan saudaraku yang berikutnya, ya. Jadi kita melihat yang pertama yaitu akan kebaikan hatinya yang penuh kasih, yang sungguh menggugah hati daripada orang-orang Yahudi sendiri yang seharusnya menjadi musuhnya, tetapi akhirnya menjadi baik karena tahu orang ini sifatnya penuh kasih. Dia tidak membeda-bedakan bangsa apa. Padahal penjajah sama yang dijajah pasti gak ada titik temunya, tapi dia mau membangun rumah ibadah. Itu gak sedikit biayanya, tapi itulah yang dilakukan oleh perwira Romawi yang kita sudah membaca itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang Tuhan rindukan juga dalam kehidupan para kekasih Tuhan. Ya, karena apa? Dia adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang maha penyayang. Yang kedua, kita bisa belajar kerendahan hatinya. Kerendahan hatinya itu sungguh terwujud. Kalau orang Farisi yang penatua, imam-imam, dia layak kamu tolong, tapi dia bilang, aku tidak layak. Aku seorang berdosa, aku tidak layak. Sehingga dia bilang, janganlah sampai ke rumah, cukup sepatah kata saja. Jadi dia nggak mengizinkan Yesus bukan lantaran, oh nggak boleh, bukan, karena dia merasa nggak layak, saudara. Tapi di pihak orang Farisi, dia layak, kau tolong. Jadi seolah perintah, dia orang Farisi perintahnya Yesus, dia layak kau tolong. Tapi ini perwira kerendahan hatinya, dia bilang aku tidak layak. Dia tidak mau mengungkit-ungkit apa yang dia kasih. Memang seharusnya dia layak, dia membangun rumah ibadah, ya toh, dan sebagainya. Rasanya bukan itu saja, tapi dia tidak mau. Jadi dia memberi tanpa pamrih, nggak bisa mau menuntut balas dengan apa yang dia sudah beri. Luar biasa, saudara. Sungguh hati kita rasanya terpukau oleh sikap dia yang luar biasa, saudaraku. Dan dia sungguh adalah orang yang patut dipuji, ya. Jadi kita melihat itu, dia begitu mengasihi, dan kedermawanannya itu tidak butuh pujian. Kedermawanannya itu dia menyadari dia hanya sebagai alat, ya. Saya sebagai alat yang ditentukan oleh Romawi, ya, Roma, untuk menstabilkan daerah dari ketidaknyamanan, dari gangguan-gangguan. Jadi tugas dia itu yang dia harus penuhi. Jadi kita melihat hal-hal yang positif dari dia itu kerendahan hatinya. Firman Tuhan juga mengingatkan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kehormatan, ya, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ini berbicara kekayaan, itu bukan semata-mata money loh. Kekayaan itu bisa berubah. Waktu kita, ya, perhatian kita, itu kekayaan, saudara. Banyak orang banyak waktunya, dia memiliki waktunya, tapi dia untuk spare waktu buat orang lain, no time for others, just only for me. Itu yang menjadi kendala. Itu yang menjadi kendala keadaan dunia sampai saat ini. Banyak orang yang mempunyai waktu banyak, tetapi pelit dalam dia membelanjakan waktunya, artinya membuang waktunya untuk menolong sesamanya dan sebagainya. Padahal itu adalah perintah Tuhan supaya dunia mengenal siapa kita ini. Kita adalah suratan terbuka daripada Kristus. Kita adalah ambassador of Christ.
Ya, duta besar Kristus di dunia ini untuk memberitakan kabar baik, ya, kabar sukacita. Jadi ini yang harus kita lakukan. Saya sungguh menganjurkan kalau Anda ada waktu bisa ya, melakukan kegiatan seperti caring ministry dan sebagainya. Karena waktu ini adalah waktu kesempatan, saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saya juga sungguh bersyukur. Beberapa kali saya sudah kami ikut penginjilan street ministry di Hyde Park setiap hari Kamis jam 11 siang. 1,5 jam kita memuji Tuhan. Sungguh hati saya bersuka cita. Orang berduyun-duyun datang dari berbagai bangsa. Ada yang turis dari Argentina, ada yang orang Jepang, dan banyak juga yang belum mengenal Kristus. Sehingga didoakan mau menerima Yesus. Aduh, hati kita sungguh-sungguh bersuka cita. Saya percaya apa yang dilakukan oleh Guru Ronaldo begitu juga. Tapi kami selalu siang karena maklum udah ada usia. Kita kalau malam nggak begitu pede, ya toh. Siang oke, jam 11. Ya, sampai 1,5 jam, kira-kira jam 1:30 sudah selesai kita makan siang bersama di situ. Pada bawa makanan, kumpulin sama-sama, kita enjoy pulang, enjoy. Habis itu kita pergi sebentar rame-rame, kembali lagi belajar firman Tuhan sedikit, kira-kira diskusi. Betul-betul, saya happy ya, karena itulah yang bisa kita lakukan dengan waktu yang masih tersisa buat kita semua. Amin. Karena kita berlomba dengan waktu. Nah, waktu bukan milik kita, tapi milik Tuhan yang Tuhan percayakan. Amin. Dan itu yang juga Tuhan mau. Jadi sungguh, saudaraku. Jadi kalau kita bersuka cita di dalam Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Ya, ya, segala hal-hal yang susah menjadi hilang, saudara. Kenapa? Kita enjoy. Kita dapat sukacita. Sukacita nggak bisa dibeli, saudara. Saudara banyak duit, belum tentu bisa disukacita, ya kan? Nah, tapi itulah kalau kita ada sukacita di dalam Tuhan, maka Tuhan itu luar biasa memberikan sukacita kepada kita. Karena apa dikatakan dalam firman Tuhan? Kalau kita berbaik hati dengan orang lain atau menolong orang lain, maka hal itu meniutangin Tuhan. Remember, jika kalau saudara menolong orang yang dalam kesulitan, saudara mampu dengan hati tulus, itu meniutangi Tuhan. Jadi Tuhan yang merasa berhutang. Luar biasa. Jadi kita tuh jangan ragu-ragu kalau ada kesempatan. Nggak selalu ada kesempatan itu. Jadi relakan, kita lepaskan. Karena apapun yang kita miliki bukan kita punya kok. Kita cuma sebagai ya pengelola dari apa yang Tuhan percayakan. Nah, apapun yang kita ada bukan kita punya. Harta, ya, anak bukan kita punya, kita cuma pengelola yang harus kita serahkan kepada Tuhan apapun yang terbaik. Nah, yang terakhir saudara, imannya. Ya, ia percaya di ayat 7 ini. Ia percaya sepatah kata saja. Yesus katakan, maka hambaku itu akan sembuh. Lalu dia katakan di ayat 8. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku juga ada pula prajurit, dan kalau aku berkata pergi, maka dia akan pergi. Datang, mereka akan datang. Jadi aku di bawah satu otoritas dari kekaisaran Romawi. Dia membuat satu paralel kedudukannya sama dengan Yesus dalam arti kata paralel kekuasaannya. Jadi Yesus di dalam alam rohani, dia dalam alam jasmani. Jadi dia bilang sama, ya. Maka dia bilang, sepatah kata saja kau katakan, maka hambaku akan sembuh. Biasanya orang mau melihat mujizat dulu baru beriman, betul? Ini benar kenyataan. Tapi dia beriman, dia tahu kenyataan akan terjadi. Karena dia tahu kepada siapa dia percaya. Amin. Dia mempercayakan bahwa Yesus sanggup, karena dia mempunyai otoritas di dalam kehidupan alam rohani.
untuk menyembuhkan orang sakit, untuk membuat bangkit orang mati dan sebagainya. Jadi dia tahu. Makanya dia bilang, gak perlu. Tuhan menyusahkan diri sepatah-patah saja, maka hambaku akan sembuh. Luar biasa saudara. Nah, jadi perwira itu melangkah dengan iman, bukan untuk melihat mujizat saja, tapi juga untuk meyakinkan kepada Kristus. Hatinya begitu mengasihi. Dia memahami, mengenal who is Jesus was. Jadi dia tahu siapa itu Kristus. Banyak orang kurang memperhatikan, dan kita sungguh sedih. Termasuk orang-orang yang saat ini di Israel, para pemuka agama, orang Farisi, sampai saat ini mereka tidak mau mengaku Yesus Kristus sebagai Mesias mereka. Dan terakhir saya dengar banyak pemuka-pemuka Kristen, pemuka agama yang sedang berjalan-jalan di jalan Via Dolorosa, dicemoohkan sama radikal daripada partai orang-orang Yahudi yang radikal. Karena sekarang kan Benjamin Netanyahu bekerja sama dengan partai radikal, ya kan? Ya, Muslim radikal, Jewish radikal juga ada saudara, dilecehkan, diludahin. Ya main-main saudara. Jadi sampai saat ini mereka tidak mau mengakui, sekalipun mereka sebenarnya udah tahu. Mereka udah tahu sesuai firman Tuhan di Mika dikatakan. Makanya kan ini yang kadang-kadang kita jadi ironi ya untuk bangsa Yahudi sendiri, ya kan? Dikatakan di Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, ya, yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Jadi Tuhan sudah ada, Mesias sudah ada 2000 tahun yang lalu, tapi sampai saat ini mereka masih menantikan Mesias. Yang kita menantikan the second coming of Christ, dia masih menunggu Mesias, saudara. Ironi bukan? Dia nggak mengecap keselamatan kekal yang Tuhan sudah sedia. Dia menolak sampai saat ini. Jadi menginjilin orang Yahudi jauh lebih sulit dari menginjilin orang Islam. Remember. Jadi itu. Tapi ini pergumulan kita. Tapi kita nggak putus asa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan yang boros dengan mercy-nya itu, dengan kasih-nya itu, pasti satu saat akan menjamah dia. Itu yang saya mau sampaikan. Nah, saudaraku, sebelum kita akan mengakhiri, kita akan menyanyi satu pujian. Tapi sebelum kita mengakhiri, saya mau beri sedikit kesaksian. Karena ini satu kesaksian, saya alamin sendiri, saya melihat sendiri sejak dari awal dengan istri saya, waktu kami melayani satu keluarga yang sedang jalan-jalan di Gold Coast. Waktu itu kami tinggal di Melbourne. Nah, pada waktu dalam perjalanan dari Melbourne, mereka tuh dari Gold Coast, dia kan ke Sydney dulu. Nah, dari Sydney baru ke Melbourne. Melbourne kan di bawah. Nah, singkat ceritanya di Melbourne, dia sampai di apartemennya, dia ikut payatur. Jadi dia ikut payatur, jadi sesuatu tumpah darah, pembuluh darah levernya pecah. Jadi ternyata dia seorang yang mengidap penyakit cirrhosis, kanker hati. Jadi hatinya mengeras, menjepit pembuluh darah, pecah, unconscious. Dan saya dikasih tahu oleh seorang hamba Tuhan waktu itu untuk tolong karena dia nggak tahu, nggak punya teman. Dia peserta payatur udah pada pulang, jadi tinggal dia bertiga. Dia dalam keadaan unconscious, anaknya perempuan umur sekitar 13 tahun, istrinya, jadi bertiga. Nah, ya kita hibah ya, apalagi orang Indonesia, ya udah datangin. Nah, saat itu saya datangin cukup lumayan. Dia ada di rumah sakit St. Vincent, salah satu rumah sakit yang terkenal di Melbourne.
Ya, terkenal bukan hanya bagus, mahal dan sebagainya, tapi cukup sangat baik pelayanannya. Jadi waktu saya ketemukan, saya mengajak teman secara manusia dengan apa yang kita lihat, ya udah mau apa lagi, udah tinggal tunggu waktu. Dari mulut udah dimasukin selang, orang udah kayak mayat. Nah, napas udah pakai alat napas, dia nggak bisa nafas, udah pakai alat untuk supaya dia nafas, ya, untuk jantung semua alat bantu semua. Jadi kalau alat bantu dicabut ya, lalu saya tanya sama waktu itu dokter belakangnya, berapa lama dia bisa bertahan dengan keadaan begini? Just 2-3 days, 2-3 hari. Oh iya, jadi 2-3 hari. Cuma saya nggak ngomong sama istrinya. Cuma saya melihat jadi belas kasihan kita timbul. Apalagi dibilang 2-3 hari, itu kan waktu yang sangat cepat. Ibu percaya Tuhan. Saya cuma bilang begitu aja. Karena kita kan nggak bisa sembarangan. Saya mau doain dia, Bu. Nggak bisa loh. Kalau dia beragama lain, kita disuruh bisa. Nggak bisa sembarangan, saudara. Lalu saya percaya Tuhan. Ibu percaya Tuhan, ya, puji Tuhan. Ibu percaya Tuhan Yesus, saya naikin lagi dong. Saya percaya seorang Kristen juga. Oh, puji Tuhan, Bu. Oke, baik, kita sepakat, Bu, ya. Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, minta pertolongan Tuhan. Pada saat kondisinya itu, blood pressure dia sudah di bawah normal, udah diinjeksi, tidak bisa naik. Dia sudah ada mungkin 3 hari di situ, ya, 2-3 hari, saya nggak tahu pastinya, di ICU. Nah, singkat ceritanya, ya setelah berdoa, saya nggak bisa apa-apa, cuma berdoa. Ya kita sama-sama berdoa, supaya mohon pertolongan Tuhan, supaya Tuhan campur tangan, Tuhan tolong untuk memulihkan. Ya, memang kalau secara manusiawi, yang saya ngomong itu akan berbalik, mana mungkin, ya kan, impossible. Tapi kita sebagai orang percaya harus mempunyai suatu pengharapan. Always possible in Christ, amin. Dan Tuhan, for those who believe in Him, kita juga nggak boleh give up. Nah, singkat ceritanya, besokannya saya pergi lagi. Saya jadi orang penasaran, saudara. Karena apa? Saya berpacu juga dengan waktu. Karena dokter bilang 2-3 hari. Di hari besoknya udah hari kedua, sudah mulai sedikit naik, tapi tetap unconscious. Hari ketiga, nah kadang-kadang kita juga mau ajak yang orang mau berdoa, hati-hati saudara, jangan yang nggak percaya mujizat ya. Teman waktu saya ajak, Pak Yanto ngapain didoain, ini udah tinggal tunggu waktunya. Saya bilang, Anda jangan ngomong dulu dong, kita bukan positif. Jadi hati-hati kalau ngajak orang nengokin orang sakit, karena kadang-kadang dia bisa membuat iman kita juga mendengar itu. Iya, udah pikiran begitu, tapi kita teguhin hati, nggak boleh begitu, kita positif. Ya, teman itu juga tanyain Pak Yanto, dia masuk asuransi enggak? Wah, benar juga. Ibu boleh tanya, ibu masuk asuransi enggak? Enggak. Waduh, lalu dikalkulasi sama teman saya, ada dia orang bisnis, ini bisa pegoceng loh, katanya $150.000. Wow, 150, karena dokter semua alat-alat kan mahal. Satu hari aja waktu itu 2.500 kamar ICU. Sekarang saya tanya 5.000 satu hari untuk di ICU di Saint Vincent, ya, karena letaknya di city. Luar biasa mahalnya. Singkat ceritanya, proses demi proses, hari ketiga masih hidup. Wah, hati saya berbunga-bunga, pasti Tuhan pulihkan. Walaupun saya belum melihat secara utuh, karena dia masih unconscious. 4 hari, 5 hari. Ternyata setelah lewat seminggu, dia dipindahin ke Saudiasa, saudara. Jadi baru dia, saya nengok dia, baru dia sadar. Dia sadar. Puji Tuhan, Pak. Ya, saya masih bisa hidup. Kakak saya sama sakitnya, kena pembuluh darah levernya pecah. Cuma kuat bertahan 2 hari. Ini kemurahan Tuhan, saya bisa hidup.
Ya, saya percaya itu bukan doa dari saya aja. Seluruh teman-temannya yang ada di Indo juga berdoa buat dia. Karena kalau doa yang bersama-sama sehati itu besar kuasanya. Amin. Nah itu kita nggak ragu. Jadi kalau saudara ada permasalahan mengenai kesulitan, jangan ragu-ragu dengan hamba Tuhan. Tapi kita juga mesti percayakan hamba Tuhan yang nggak begini, ya kan? Bicarakan waduh, tapi yang mendukung. Nah singkat ceritanya, akhirnya dia bisa keluar dari rumah sakit. Lalu kita juga kasih tahu kepada istrinya, ibu berdoa aja untuk biayanya. Nah, kita nggak tahu lebih lanjut. Nah, ada kesempatan dia bersaksi di gereja waktu itu. Dia mau bersaksi, oke silakan. Terus dia bilang, saya mau bersaksi juga. Sewaktu saya mau membayar, berapa saya harus bayar? Lalu di tempat pembayaran bilang, Tuhan, dia pikir 200.000 buat. Lumayan, karena dia juga harus transfer dulu kan dari Indonesia. 200,000? No, 200 only. Wow. Saudara, bisa masuk akal? Kemuliaan untuk Allah, kemuliaan untuk Yesus. $200 itu cuma sebagai pendaftaran lah, uang muka pendaftaran, bukan untuk dia tinggal. Coba. Jadi saya berbicara sama beberapa teman, berapa bisa itu terjadi di Australia? Ada satu ketentuan yang tidak diumumkan. Kalau diumumkan repot. Kalau seseorang diobati, diusahakan, ternyata kayaknya hopeless, tetapi didoakan dia dapat mujizat jadi hidup, bisa bertahan, maka dia dibebaskan. Karena itu bukan tangan dia, bukan tangan dokter dia bisa hidup. Dia merilis semua, udah free. Itu luar biasa. Sungguh kita berbahagia di Australia. Kalau saudara ada kesulitan, bicara. Karena pemerintah di sini punya heart of compassion. Nah, inilah mengapa bangsa Australia diberkati, karena mereka punya heart of compassion yang dulu mereka sudah peroleh dari forefather mereka. Puji nama Tuhan, biar nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Tuhan memberkati. Kita angkat satu pujian sebelum kita akhiri. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis, termanis buat jiwaku, buat jiwa. Kita panggil begini, kita puji Tuhan. Buat jiwaku, Yesus yang termanis, buat jiwaku. Instrumental sudah dikasih oleh Tuhan. Saat ini kita ada di dalam suatu keadaan yang sungguh-sungguh membuat hati kita menjadi kecut dan tawar hati. Inilah yang dapat mengganggu iman kita. Iman yang Tuhan inginkan adalah iman yang mempercayai sepenuhnya. Kita tidak boleh bimbang hati atau menjadi kecil hati dengan keadaan yang kita alami sekarang.
Karena firman Tuhan di Amsal dikatakan, pada saat kita kecil hati, kecewa, putus asa, maka kecillah kekuatan kita dalam menghadapi setiap permasalahan. Oleh karena itu, ubahlah pada hari ini. Karena firman-Nya yang mengingatkan selalu. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan bagiku. Saudaraku, Tuhan sudah menyediakan sarana melalui firman-Nya, bahkan juga dengan Roh Kudus-Nya. Di Kisah 1 ayat 8, jika Roh Kudus turun di atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung dunia. Karena itulah tugas kita sebagai orang percaya. Saudara tidak usah menjadi khawatir, saudara tidak usah menjadi takut akan permasalahan, apakah itu sakit penyakit, apakah itu keuangan, ataupun apakah itu masalah hubungan di antara famili, ataupun permasalahan dengan anak. Percayakan, Tuhan mendengar, Tuhan Maha Kasih. Dia adalah Tuhan yang pemurah, Tuhan yang boros dengan kasih setianya yang luar biasa. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara, sekalipun kita meninggalkan dia. Dia tetap mengasihi saudara apa adanya. Oleh karena itu Tuhan hanya mau biar saudara sendiri yang mengakui kalau saudara ada kekeliruan. Karena pengakuan itu sangat berarti bagi Tuhan bahwa saudara mau dipulihkan. Tuhan masih membuka pintu berkat bagi setiap kita yang hadir pada sore hari ini. Demi nama Yesus, terimalah kalau ada sesuatu yang saudara masih rasakan. Saudara harus putuskan segala kesia-siaan, kepahitan, dendam, sakit hati. Semua itu tidak berguna buat hidup saudara, karena Tuhan sudah memulihkan. Dengan kalau sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus, kita akan diteguhkan melalui perjamuan kudus akan kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan bukan berbicara, cuma omong saja mengasihi kita, tapi Dia buktikan dengan perbuatannya. Dia rela untuk mati di atas kayu salib karena demi kasihnya buat saudara dan saya. Apalagi yang kita harapkan tentang kasih Kristus, saudara. Apapun pergumulan saudara, saudara ingin mengalami pemulihan, taruh tangan kanan di dada saudara. Saya mau berdoa. Bapa, Engkau melihat setiap tangan, jangan taruh di dada mereka sebagai respon akan firman Tuhan. Tuhan sangat senang kepada setiap orang yang meresponi firman-Nya dan melakukannya, karena dengan demikian dia menjadi alat untuk menyatakan keadilan Tuhan, kebaikan Tuhan, kebenaran Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan, sehingga saudara yang sudah mengalami berkat Tuhan, saudara yang telah setuju untuk memohon pertolongan Tuhan, terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mengasihi saudara. Immanuel akan menjadi nyata dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. In Jesus' name. Amin. Tuhan memberkati.